temannya satu lagi, ya. Kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang selamat sore, ya. Salam sejahtera bagi kita semua, salam sehat selalu. Ya, sebelum kita mulai pertemuan kita yang ketiga, ada baiknya barangkali saya perkenalkan dulu karena ini ada pertemuan pertama bagi saya. Meskipun saya tidak tahu apakah di saat saya ke Bangka Belitung tahun lalu ada yang sempat bertemu juga di sana. Ya, saya perkenalkan, nama saya M. Syukur dari Departemen Agronomi dan Hortikultura, ya, Fakultas Pertanian IPB, dengan divisinya adalah divisi genetika dan pemulihan tanaman. Ya. Kajian penelitian yang saya lakukan dan tim itu adalah pemuliaan, genetik dan pemulihaan tentunya adalah untuk sayuran buah, khususnya adalah cabai, kemudian tomat, ya, okra, kacang panjang, kemudian kecipir, ya, kacang tunggak, ya, sayuran buah lainnya. Ya, informasi mengenai apa yang kami lakukan ini saya kira dapat dilihat aktivitasnya melalui Instagram, ada Facebook, ada Twitter, ada TikTok. Itu adalah video singkat ya di TikTok, video yang agak panjang itu ada di YouTube, ya, termasuk juga nantinya materi ini saya akan upload di YouTube, ya, M. Syukur IPB Channel, sehingga bagi Bapak Ibu yang ingin mengulang kembali kalau ada yang terlewat, ya, atau sinyalnya kurang baik, ini dapat dilakukan. Ya, mata kuliah kita ini adalah teknologi produksi benih varietas unggul. Jadi ada kata yang harus dibalik dari apa yang telah disampaikan di pendahuluan oleh Bu Erin, ya. Namanya sebelumnya adalah teknologi produksi varietas benih unggul. Jadi saya usulkan untuk diubah menjadi teknologi produksi benih varietas unggul. Ya, teknologi produksi benih bermutu sesungguhnya itu adalah ranahnya teman-teman di ilmu dan teknologi benih, sementara varietas unggul itu adalah ranahnya di teman-teman di genetik dan pemulihan tanaman. Inilah magister ilmu pertanian, saya kira, sehingga beberapa hal yang berhubungan dengan pemulihan dan benih mudah-mudahan sudah diambil, ya, di mata kuliah di S1, ya. Nah, di Zoom ini saya kira sudah ada 5 orang peserta. Ini ada Pak Fahrol, kemudian Ibu Hepa Lestari. Ya, makasih Pak Fahrol sudah mengkoordinir kelas ini. Kemudian ada Bu Hepa Lestari, ada Ibu Sinti Purwanti, Ibu Rosa Amelia, dan Ibu Elmia. Ya. Pada pertemuan kita hari ini dan minggu depan, nanti kita akan range lagi Pak Fahrol, ya, apakah jam yang sama atau lebih malam sedikit, karena minggu depan saya juga sedang di luar kota. Kita lakukan secara daring, ya, menggunakan Zoom meeting. Ada momen nanti saya diminta untuk offline di sana, ya, untuk 1 kali atau 2 kali pertemuan, ya, di bulan Oktober awal saya kira, ya, topik mata kuliah ini. Jadi kita bisa bertemu, diskusi nanti secara offline. Nah, prinsip dari apa yang atau teknik dari perkuliahan ini itu saya kira kita tidak usah terlalu kaku. Kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan terkait dengan penjelasan yang saya uraikan, ini bisa langsung bertanya, langsung buka saja audionya, ya, atau bisa menggunakan chat kalau misalnya suara kurang baik sinyalnya, ya. Hal intinya adalah bisa saja di stop
pada saat saya sedang menjelaskan untuk ada penekanan barangkali di beberapa poin sehingga Bapak Ibu semua tidak terlewat hal yang barangkali Bapak Ibu perlu pendalaman. Nah, ini adalah pertemuan ketiga ya menurut informasi yang saya terima dari Bu Erin dengan topik pendaftaran varietas lokal dan hasil pemuliaan tanaman. Ya, sebelum saya lanjutkan, barangkali ada hal-hal yang ingin dipertegas atau ditanyakan ya, tentang pertemuan kita oleh Bapak Ibu sekalian. Kalau tidak ada, kita lanjutkan ya. Sekali lagi topik kita adalah pendaftaran varietas lokal dan hasil pemuliaan tanaman. Saya kira kita awali dulu dengan tahapan kegiatan pemulihan tanaman, meskipun ini saya kira sudah disampaikan sudah Bapak Ibu pelajari di S1, juga mungkin di pertemuan sebelumnya 2 kali pertemuan itu mudah-mudahan Bu Erin sudah menyinggung, tapi akan saya singgung lagi kaitannya dengan tahapan kegiatan pemulihan tanaman ya. Secara singkat ini mulai dari koleksi plasma nuva baik lokal introduksi ya, dari introduksi dari luar negeri maupun juga introduksi dari berbagai daerah itu kita koleksi di dalam koleksi tersebut atau informasi-informasi yang ini di dalam plasma nuva di koleksi itu adalah karakterisasi ya, sehingga kita bisa dapatkan informasi lebih detail koleksi-koleksi itu apakah sesuai dengan atau apakah ada karakter-karakter unggul yang dapat digunakan untuk perakitan varietas selanjutnya. Nah, jadi dari karakterisasi itu kita masuk ke seleksi. Ya, kalau ada hal-hal yang unggul ya, karena arahnya adalah unggul dan bermanfaat saya kira varietasnya bagi masyarakat ya, bagi petani khususnya, maka kita lakukan seleksi dari koleksi yang ada. Nah, kalau berdasarkan hasil seleksi khususnya adalah varietas-varietas lokal dan ternyata hasilnya bagus ya, karakter-karakter unggulnya banyak, meskipun barangkali tidak semua karakter unggul tapi lebih banyak unggulnya ya untuk bagi petani maupun konsumen, maka hasil seleksi dari koleksi tersebut ini bisa dirilis ya, setelah dievaluasi bisa dirilis ya, bisa didaftarkan varietasnya menjadi varietas lokal dan juga dirilis, dilepas varietasnya. Nah, jadi tidak banyak sentuhan pemuliaannya dalam hal ini, hanya melakukan seleksi dari karakter yang ada, begitu kemudian juga diidentifikasi kira-kira ada yang unggul atau tidak, maka itu menjadi varietas lokal ya. Atau sudah ada sebetulnya varietas lokal sudah dikenal, tinggal kita deskripsikan ya seperti apa varietas itu. Sebagai contoh sudah lama dikenal itu mangga Indramayu ya, mangga Indramayu deskripsikan mana sebetulnya mangga Indramayu itu lalu dilepas, sehingga ketika orang mengacu kira-kira mangga Indramayu itu yang mana dari deskripsi ya pelepasan varietas tersebut. Nah, pendaftaran dan pelepasan varietas dari varietas lokal ini dilakukan oleh pemerintah daerah dan tipe varietasnya adalah varietas lokal ya. Nanti kita akan diskusikan lebih lanjut. Nah, selanjutnya kalau ada koleksi-koleksi itu karakter-karakter unggul di beberapa tempat, tapi ada kelemahan di karakter-karakter lain, sebaliknya ada juga genotipe lain yang unggul di titik tertentu dan lemah di titik yang lain, ini bisa kita gabungkan keunggulan-keunggulan dari varietas itu melalui hibridisasi buatan misalnya ya, melalui hibridisasi buatan menggabungkan karakter-karakter penting menjadi dalam satu genotipe. Nah, ini melalui saya kira persilangan buatan. Atau sudah banyak karakter-karakter unggul tapi ada beberapa kelemahan, sehingga bisa kita perbaiki kelemahan itu melalui mutasi ya, mutasi baik itu mutasi fisik maupun juga mutasi kimia ya. Atau ternyata memang sama sekali tidak ada di dalam plasma nuva itu kemungkinan
karakter yang kita inginkan, karakter lainnya sudah baik, tapi tidak mungkin ada karakter itu muncul melalui hibridisasi maupun mutasi, maka alternatif kekinian itu adalah rekayasa genetika. Saya kira dan juga genome editing. Ya, genome editing bisa masuk ke rekayasa genetika, bisa masuk ke dalam mutasi. Nah, dalam kotak ini itu adalah perluasan keragaman genetik yang ada, baik itu melalui persilangan buatan maupun metode yang lain, ya, termasuk juga bioteknologi kultur antera, fusi protoplas, kemudian ADC sama klonal, semuanya itu berhubungan dengan bioteknologi tanaman untuk memperluas keragaman genetik. Dari genetik yang sudah mulai beragam karena hasil persilangan dan bioteknologi, maka kemudian kita seleksi untuk memurnikan varietasnya menjadi varietas unggul, atau seleksi untuk mendapatkan genotipe-genotipe unggul dalam hubungannya nanti kalau digabungkan karakter itu akan menjadi hibrida, misalnya kalau ini dalam hubungan dengan varietas hibrida. Setelah diseleksi sudah agak lumayan lanjut, maka berikutnya adalah evaluasi. Jadi seleksi dan evaluasi itu agak sedikit berbeda. Seleksi memilah-milah, sementara mengevaluasi itu adalah berupa galur, berupa genotipe galur-galur lanjut atau calon varietas, dievaluasi di satu tempat atau di beberapa tempat. Kalau ada keunggulan, kalau ada keunikan, ya, kalau ada hal-hal yang baik, maka selanjutnya bisa kita daftarkan di Kementerian Pertanian, dilindungi maupun dilepas. Dengan tipe varietas tadi, varietas hibrida, varietas galur murni, varietas bersari bebas, varietas klon, tergantung dari metode yang digunakan dan kelompok tanaman tersebut. Kalau kelompok tanamannya adalah menyerbuk sendiri, maka varietasnya adalah varietas galur murni, misalnya, ya. Ada berapa juga yang hibrida padi, misalnya, karena produksi benihnya masih relatif efisien, ya, masih bisa gitu, ya. Sementara tanaman-tanaman yang memang sulit untuk persilangan buatan seperti kacang-kacangan tidak memungkinkan dibuat varietas hibrida. Nah, atau juga varietasnya adalah varietas dari kelompok tanaman menyerbu silang. Itu lebih dari 80% varietasnya berupa varietas hibrida, dan kemudian varietas bersari bebas. Ya, untuk tanaman yang bisa diperbanyak secara vegetatif, ya, baik itu menyerbu silang atau menyerbu sendiri, tapi sebagian besar sesungguhnya adalah menyerbu silang, maka tipe varietasnya adalah klon. Ya, itu varietas yang akan dituju. Sementara metode seleksi yang dipakai juga tergantung dari kelompok tanaman tersebut, menyerbu sendiri, menyerbu silang, atau membiak vegetatif. Ya, sehingga metode seleksinya bisa kita gunakan seleksi massa, seleksi galur murni, seleksi pedigree, seleksi bulk, seleksi silang balik, pembentukan hibrida, dan seleksi klonal. Itu adalah metode seleksinya. Sementara evaluasinya adalah bisa evaluasi daya hasil pendahuluan pada generasi-generasi lanjut, atau daya hasil lanjutan setelah mengerucut. Misalnya pendahuluan itu ada sekian puluh genotipe di evaluasi pendahuluan, lanjutan mungkin hanya beberapa, lalu kemudian ada uji adaptasi atau uji multilokasi. Ya. Dengan menggunakan teknologi ini lebih banyak kepada bagaimana memperluas keragaman genetik tadi. Saya kira konvensional, rekayasa genetika, in vitro, genome editing, dan marker molekuler. Memang tanaman semusim ini memerlukan waktu 5 sampai 10 tahun, ya, untuk mendapatkan varietas. Rata-rata kita bisa merilis varietas itu 7 tahun, ya, melalui hibridisasi buatan. Rata-rata 7 tahun. Ya, 5 sampai 10 tahun untuk tanaman semusim, saya kira. Nah, oleh karena itu saya kira kita harus bisa prediksi di 5 tahun, 10 tahun mendatang itu kira-kira apa keunggulan-keunggulan yang nanti berguna bagi petani, bagi masyarakat. Ketika dilepas 5 tahun lagi, itu berguna, ya, sudah sesuai dengan harapan masyarakat pada saat itu. Ya, saya kira ini tahapan hanya review saja. Kalau ada pertanyaan dari review ini, silakan. Kita lanjutkan kalau tidak ada. Nah, terkait dengan industri pemulihan di Indonesia, ini adalah regulasinya. Ya, jadi
dari varietas lokal itu sumber daya genetik, bisa juga varietas introduksi, ya, dilakukan seleksi, pemulihan tanaman, jadilah varietas baru. Ya, bisa dilepas varietas itu baru itu menjadi varietas lokal, ya, atau dilakukan kegiatan pemulihan yang lain, misalnya tadi perakitan varietas tadi, ya, sehingga diperoleh varietas baru, didaftarkan varietas tersebut, dilindungi varietas tersebut, lalu dilepas. Saya kira itu urutannya, pendaftaran varietas dulu, kemudian perlindungan varietas, baru pelepasan. Kalau tidak ingin perlindungan varietas, setelah pendaftaran boleh pelepasan varietas. Pelepasan varietas sifatnya wajib. Sementara perlindungan varietas itu sukarela. Ya. Jadi tidak ada kewajiban untuk melindungi varietas. Tapi kalau pelepasan varietas, sebelum diedarkan maka wajib untuk dilepas. Ya, untuk tanaman-tanaman yang pangan dan perkebunan adalah Undang-Undang nomor 2019, nomor 22 tahun 2019 ya, tentang sistem pertanian berkelanjutan, ya, kemudian Undang-Undang nomor 13 2010 untuk hortikultura. Dan ini adalah wajib, ya. Kemudian pengujian untuk pelepasan varietas disebut dengan PCU testing, menguji keunggulan, ya. Bagaimana keunggulannya, ya. Value-nya bagaimana, ya. Kemudian sementara perlindungan varietas itu pengujiannya adalah DUS testing. Jadi different, unique, stabil, ya. DUS testing berupa varietas yang dilindungi. Nah, setelah varietas itu dilepas menjadi varietas unggul, baru bisa dilakukan sertifikasi benih. Itu urutannya. Baik itu sertifikasi mandiri maupun oleh teman-teman dari BPSB. Ya, sebelum varietas itu dilepas tidak bisa. Ya, sertifikasi jadilah benih bermutu. Ya, benih bermutu itu dilindungi agar tidak diperbanyak oleh orang lain, dan dengan adanya perlindungan ini maka negara melakukan perlindungan terhadap varietas tersebut dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ya, artinya sebelum itu dilindungi maka sesungguhnya varietas itu tidak ada perlindungannya, boleh diperbanyak oleh orang lain sebetulnya karena tidak ada perlindungannya. Pelepasan varietas kan hanya izin edar. Jadi kalau hanya pelepasan varietas tadi berarti ada izin edar. Nah, gitu. Ada yang mengusulkan untuk pelepasan varietas sebagai izin edar, semoga yang melindungi varietas tersebut dari hal-hal yang bersifat negatif itu adalah perlindungan varietas. Ini segitiganya saya kira, ya. Ketika kita mendapatkan varietas, maka langkah pertama dari varietas yang kita peroleh, baik itu dari lokal maupun juga hasil pemulihan, adalah pendaftaran. Pendaftaran itu seperti KTP, ya. Pendaftaran itu adalah informasi data dari varietas. Ini sunat muakkad, ya, hampir wajib dilakukan untuk memberikan nama. Lalu agar nanti ya bisa terdokumentasi di Kementerian Pertanian. Jadi urutannya pendaftaran varietas dulu. Kemudian kalau ingin dilindungi, ya, maka selanjutnya adalah masuk ke perlindungan varietas. Ya, kenapa perlu perlindungan varietas dulu daripada pelepasan? Karena ada syarat kebaruan uji bus. Ya, uji bus baru, unik, seragam, stabil dari pelindungan varietas. Nah, baru itu adalah tidak boleh diedarkan lebih dari setahun. Nah, kalau sudah dilepas biasanya sudah beredar kan begitu. Kan tidak dilepas dulu tapi didaftar. Ya. Jadi melindungi pemulia atau pemilik hak PBT, kemudian penghargaan terhadap varietas yang dihasilkan itu adalah pelindungan varietas. Sementara pendaftaran varietas tadi, informasi data varietas, status kepemilikan varietas, siapa kira-kira pemiliknya, kemudian tanpa pengujian, hanya deskripsi saja dan foto morfologi. Saya kira ringan ketika kita dapat varietasnya yang dihasilkan, maka bisa dilakukan pendaftaran varietas dengan cara membuat deskripsi dan foto, dan juga ada hal-hal administratif yang perlu dipenuhi. Sehingga nanti pada gilirannya mendapatkan sertifikat, ya, tanda daftar.
Nah, yang ketiga ini adalah pelepasan. Pelepasan itu adalah untuk tanaman pangan dan perkebunan. Untuk tanaman hortikultura istilahnya adalah pendaftaran peredaran. Pendaftaran untuk peredaran. Nah, ini saya kira tadi sudah sampaikan, undang-undang mewajibkan untuk melepas atau mendaftar terlebih dahulu sebelum diedarkan. Untuk menjamin varietas itu, ya, melindungi petani. Saya kira kalau tadi pelindungan varietas itu melindungi pemulia, melindungi produsen. Nah, pelepasan varietas itu melindungi petani terhadap perolehan benih unggul. Oleh karena itu, pelepasan varietas itu konsepnya adalah ada keunggulan karena petani yang akan dituju, begitu. Sementara kalau melindungi pemulia, melindungi produsen, ada keunikan baru, unik seragam stabil tadi. Karena untuk melindungi agar tidak ada, agar yang dia punya itu berbeda dengan yang lain. Kalau sama dengan yang lain tidak bisa kita lindungi, ya. Berarti sama dengan yang lain. Nah, kembali bahwa pelepasan dan pelindungan pendaftaran untuk peredaran itu ada uji keunggulan. Uji adaptasi itu di beberapa lokasi, ada uji mutu hasil, hama dan penyakit, dan potensi produksi benih. Ya. Di chat ada Bu Elmiah bertanya, bagaimana cara kita melihat bahwa suatu tanaman sudah terjadi mutasi, baik fisik maupun kimia, dan apa saja yang menjadi penyebab terjadinya mutasi tersebut. Baik, Bu Elmiah. Mutasi itu bisa terjadi secara alami. Ya, terjadi secara alami selama bertahun-tahun. Ya, yang paling gampang kita lihat adalah karakter kualitatif dibandingkan dengan induknya, dibandingkan yang lain. Sebagai contoh, mutasi alami itu durian tanpa duri yang ada di Nusa Tenggara Barat, dilepas dengan nama si gundul. Ya, jelas bahwa durian tanpa duri hasil mutasi karena semua durian itu berduri. Nah, maka itu adalah mutasi alami. Tapi mutasi alami itu sangat lama dan sulit diperoleh sehingga kita perlu lakukan induksi mutasi baik fisik maupun kimia. Ya, mutasi fisik maupun kimia, misalnya menggunakan radiasi sinar gamma, kemudian diseleksi ketika selesai itu diradiasi untuk arah karakternya. Kalau karakter kualitatif, saya kira tidak perlu seleksi berlebihan, tidak perlu lingkungan seleksi yang berlebihan, cukup kita tanam saja. Tapi misalnya ketahanan penyakit, maka kita harus seleksi pada lingkungan yang ada penyakitnya, yang ada hama dan penyakitnya. Ya. Nah, tentu sambil kita melihat performnya, apakah ada perubahan atau tidak, dan perubahan itu diwariskan atau tidak. Ya, kalau ingin dikaji lebih detail lagi, apakah itu penyebab perubahan itu oleh gen, dalam artian apakah segmentasi dari gen atau juga hanya gen tunggal saja, maka ada analisis lanjutannya, analisis DNA tentunya. Ya, nah yang paling gampang memang analisis fenotip. Kalau fenotipnya sudah berbeda dengan sebelumnya, yang kita yakini perbedaan itu akibat mutasi, bukan akibat segregasi atau karena memang dia dalam keadaan heterozigot. Ya, heterozigot kan kalau kita lanjutkan pada musim berikutnya dia akan bervariasi juga, tapi variasinya bukan akibat mutasi, tapi akibat dari segregasi. Kita yakinkan bahwa perbedaan itu akibat dari mutasi, bukan segregasi. Itu yang paling gampang. Kita lihat fenotipenya, karakter kualitatif. Utamanya kalau ada perubahan, maka kita yakini bahwa perubahan itu akibat dari mutasi. Kalau ingin tahu lebih lanjut, sekali lagi saya katakan kita bisa analisis lebih jauh, analisis DNA. Ya. Analisis kromosom juga bisa, atau analisis yang genom juga bisa, tergantung dari mutasinya level apa. Karena ada mutasi titik, mutasi segmen, ya, mutasi struktur, ada delesi, ada duplikasi, ada inversi, ada translokasi, ada 4 saya kira mutasi struktur, atau mutasi jumlah. 2 kali lipat menjadi tetraploid, menjadi triploid, menjadi pentaploid, hexaploid, ataupun menjadi haploid. Itu mutasi jumlah. Atau mutasi jumlah individu kromosom. Misalnya menjadi ketambahan 1 kromosom itu trisomik, kekurangan 1 kromosom monosomik, tambahan 2 kromosom menjadi tetrasomik, dan seterusnya. Ya, jadi itu bisa dianalisis lebih lanjut kalau karakter-karakter itu ada perbedaan. Tentu apakah itu macromutation artinya mutasi pada karakter-karakter
utama kualitatif biasanya atau micromutation. Micromutation itu biasanya adalah karakter-karakter kuantitatif. Banyak gen yang mendalikan sehingga perbedaan satu dengan yang lain itu tidak bisa terlihat dengan jelas kecuali melalui analisis genetika kuantitatif ya, untuk melihat apakah keragaman yang ada itu memang akibat dari mutasi. Demikian saya kira Bu Elmia. Kalau ada hal lain silakan di chat lagi. Ya. Baik, mohon izin Prof. Silakan. Baik, ini izin bertanya terkait dengan slide sebelumnya Prof, mengenai pelepasan atau pendaftaran varietas ya Prof ya. Mohon izin ketika mungkin prasyarat varietas itu bisa didaftarkan seperti apa ya Prof. Terus mungkin izin sedikit bercerita tentang proses kami melakukan pendaftaran varietas itu. Jadi ketika si petani itu melakukan, mungkin ini terkaitnya dengan peristiwa festival durian ya Prof ya di Bangka Tengah seperti itu. Nah, ketika itu kami melaksanakan festival durian, kemudian dari hasil pemenang kontes itu kemudian kita lakukan karakterisasi Prof. Nah, karakterisasi kemudian bersama dengan BPTP pada waktu itu kita melakukan pendaftaran ke VVT. Nah, yang ingin saya tanyakan, tapi progresnya sampai dengan saat ini belum ada Prof untuk sampai, karena ternyata berkas yang kami ajukan itu balik lagi gitu, dikembalikan lagi gitu, seperti itu. Nah, mohon izin bertanya terkait dengan tadi syarat varietas itu bisa didaftarkan, karena kemarin karakterisasi itu dilakukan berdasarkan dari hasil festival bahwa ini punya keunggulan dari segi rasa, kemudian terutama dari segi rasa gitu keunggulannya Prof. Apakah itu bisa apa? Kemudian yang untuk mohon izin untuk karakterisasi itu hanya ternyata jumlah pohonnya itu terbatas itu Prof. Ini terkait dengan durian lokal yang didaftarkan itu ternyata pohonnya itu tidak banyak Prof. Itu jadi petani ada beberapa, ada 5 mungkin batang durian, tapi salah satu dari 5 itu saja yang kemudian dikarakterisasi yang bahwa ini yang punya keunggulan yang rasanya enak, kemudian dari segi rasa, kemudian tekstur dan lain-lainnya berdasarkan hasil festival kemarin, kemudian kita karakterisasi apakah itu nantinya bisa untuk sebagai Prof ya, yang bisa dikembangkan nantinya seperti itu. Ketika jumlahnya itu hanya misalkan 1 batang seperti itu. Baik, makasih Ibu Siti Purwanti. Ini terkait dengan varietas lokal ya dikembangkan oleh petani. Saya langsung jawab bahwa 1 pohon pun bisa. Tadi varietas si gundul itu hanya 1 pohon. Yang ada di Nusa Tenggara itu hanya 1 tanaman. Begitu. Dan kita tahu bahwa akibat dari mutasi atau akibat dari lainnya, apakah itu dari biji, kan petani kan nanam dari biji dan itu segregasi, 1 tanaman akan berbeda dengan tanaman lain. Karena ini kan segregasi ya. Nah, jadi kalau 1 tanaman itu sudah cukup untuk membuat deskripsi dan sudah cukup juga untuk melepas varietas. Nah, yang disebut dengan uji observasi. Hanya tanaman tunggal saja itu bisa dilepas. Tapi sebelum dilepas pendaftaran varietas saya katakan. Nah, biasanya yang menjadi permasalahan di situ adalah kurang informasi deskripsi foto-fotonya misalnya ya. Belakangan ini di PPT memintanya agar ada RHS gitu ya untuk meyakini karakter itu dilengkapi dengan informasi-informasi color chart gitu ya. Nah, itu biasanya yang dikembalikan kembali untuk dilengkapi ya, baik itu deskripsi maupun foto atau hal-hal administratif lainnya. Ya, jadi 1 pun bisa didaftarkan. Ya, dan kalau misalnya ada ditemukan keunggulannya, perbedaan dengan yang lain, itu bisa oleh dinas atau oleh bupati gitu ya, tergantung dari ini. Kalau 1 tanaman saya kira dinas
Itu berarti kan hanya satu wilayah saja. Kalau cakupannya luas di beberapa daerah dalam satu provinsi, itu nanti gubernur barangkali ya yang bertanggung jawab untuk melepas paritasnya. Atau kalau misalnya ini perguruan tinggi, saya kira bisa membantu untuk melakukan pelepasan oleh pemerintah daerah. Nah, saat ini pendaftaran paritas itu melalui online oleh lembaga ya, baik itu perguruan tinggi ataupun dari BPSB atau dinas. Itu dinas tinggal membuat ini aja, kemudian membuat akun, kemudian diverifikasi oleh tim di sana, kemudian dikirimkan. Saya tidak tahu mengapa belum selesai sampai saat ini. Pengalaman kita 1 bulan 2 bulan selesai semuanya, begitu ya. Kita mendaftarkan varietas itu, tahu bulan ini kita mendaftarkan 7 varietas ya. Hampir tiap bulan kita ada pendaftaran varietas hasil pemulihan tentunya. Dan ya memang tidak terlalu sulit. Ya, yang penting adalah deskripsinya. Nanti saya akan contohkan deskripsi seperti apa yang diperlukan ya untuk pendaftaran varietas. Karena pemberian nama. Nah, namanya harus juga nanti ada peraturan menteri yang berhubungan dengan penamaan. Ya, bagaimana nama itu diperbolehkan atau tidak ya. Kemudian berapa huruf diperkenankan untuk membuat nama. Itu ada juga ketentuan seperti itu. Ya. Nah, setelah pendaftaran varietas dapat SK pendaftaran, berikutnya kita pelepasan atau pendaftaran untuk peredaran. Nah, itu lebih tinggi lagi. Setelah itu ada kewajiban dari pemerintah daerah untuk berbanyak dari satu pohon itu menggunakan okulasi atau cara vegetatif yang lain, karena tidak bisa dengan biji kalau sudah seperti itu. Harus dengan vegetatif untuk menjaga kestabilan, ya, menjaga kestabilan generasi dari tanaman tersebut. Sekali lagi, satu tanaman bisa didaftar dan bisa dilepas. Jangan, nggak perlu 5, malah 5 nggak boleh, karena 5 kan 5 dari biji dan karakternya pasti beda-beda. Ya, kalau itu dari biji. Nah, kalau dia vegetatif, boleh. Misalnya 5 vegetatif semua dari biji sebelumnya, jadikan vegetatif, bagus. Jadi kita mengkarakterisasi dari 5, tapi asalnya vegetatif. Tapi kalau 5-5-nya asal biji, nggak bisa. Nggak bisa kita gabungkan datanya. Gitu ya. Memang hanya bisa 1. Gitu. Tuh, sini. Ya. Baik, terima kasih Prof. Sama-sama. Baik, kita lanjutkan. Apa itu pendaftaran varietas? Pendaftaran varietas itu adalah kegiatan mendaftarkan varietas untuk kepentingan pengumpulan data mengenai varietas lokal, varietas yang dilepas, atau varietas hasil pemulihan yang tidak dilepas. Bisa varietas yang dilepas atau tidak dilepas. Boleh saja kita mendaftarkan galur-galur kita. Kita tahu bahwa galur-galur kita itu masih banyak kekurangan, artinya tapi dia sudah stabil, masih banyak kekurangan dari segi keunggulan, mungkin tidak dilepas, tapi kita daftarkan untuk memberitahu ke orang lain bahwa kami punya plasma nutfah ini, hasil perakitan varietas. Ya. Atau kalau pengalaman kita dari sekian banyak yang kita daftarkan, 1 kita lepas atau beberapa kita lepas, tidak semua juga kita lepas varietasnya, tergantung dari keunggulan dari varietas tersebut. Gitu ya. Nah, serta data mengenai hubungan hukum antara varietas yang bersangkutan dengan pemiliknya dan atau penggunanya. Jadi ada hubungan hukum antara pemilik. Karena pendaftaran varietas itu mengklaim bahwa itu adalah milik saya. Gitu. Walaupun tidak dilindungi, tapi mengklaim milik. Gitu ya. Jadi ada hubungan dengan kepemilikan. Apa manfaat pendaftaran varietas? Yang pertama, tentu pelestarian plasma nutfah untuk varietas lokal. Ini adalah amanah undang-undang untuk varietas. Undang-undang PPT itu memberikan mewajibkan sebetulnya pemerintah daerah untuk mendaftarkan varietas. Nah, kalau pemerintah daerah baca ada kewajiban di situ sebetulnya. Kalau ada yang unggul, wajib mendaftarkan varietas. Kalau ada perbedaan, ada hal-hal yang ini wajib untuk mendaftar. Agar tidak digunakan oleh orang lain agar tidak disalahgunakan oleh orang lain. Karena bisa saja orang lain yang mengklaim atau malah negara lain kalau tidak terdaftar. Gitu. Biasanya juga bisa juga digunakan untuk hal-hal lain, kalau untuk perlindungan atau apa. Kalau varietas terdaftar biasanya menjadi rujukan di database Kementerian Pertanian bahwa ada yang namanya varietas itu dengan deskripsi tertentu. Itu yang pertama. Yang kedua, pengumpulan data varietas lokal dan hasil pemulihan oleh pemerintah. Yang dikumpulkan oleh Kementerian Pertanian. Amanahnya sekarang diberikan kepada Pusat Perlindungan Varietas dan Perizinan Pertanian. Dan memperjelas nama varietas yang tadinya galur, yang tadi nomor-nomor, itu diberi nama, meskipun nama itu berupa nomor, nggak masalah. Tapi nama itu resmi, nomor AB212 misalnya, udah itu nama itu, walaupun berupa nomor, gitu ya. Tapi ketika nomor-nomor itu tidak kita daftarkan di Kementerian Pertanian, maka nomor itu hanya nomor saja, nomor kita, kegiatan kita, tidak resmi bahwa itu nomor adalah ciri
dari atau memperjelas dari varietas tersebut. Dan memperjelas hubungan hukum, saya kira tadi sudah disampaikan, antara varietas yang bersangkutan dengan pemiliknya atau penggunanya, sehingga jelas kepemilikannya. Dan kalau varietas itu akan digunakan sebagai varietas turun esensial, maka dia mendapatkan manfaat ekonomi. Nah, kalau misalnya ternyata ada varietas turun esensial yang dimohonkan oleh HPPT, maka ketika itu dikomersialkan, ada manfaat ekonomi bagi yang punya varietas tersebut. Atau dibalik, bagi orang-orang yang membuat varietas turun esensial dari varietas tertentu, maka varietas tertentu itu harus sudah terdaftar di Kementerian Pertanian. Tidak bisa dijadikan turun esensial kalau tidak terdaftar. Turun esensial itu adalah hasil mutasi, itu turun esensial. Kemudian seleksi massa, turun esensial. Kemudian rekayasa genetika, variasi monoklonal, di mana karakter-karakter yang berubahnya tidak banyak. Itu turun esensial, maksimum 30%. Maka varietas asal itu harus didaftar terlebih dahulu agar varietas turun esensial ini bisa dimohonkan HPPT-nya. Itu kan kebetulan saya di Komisi Perlindungan Varietas. Biasanya kalau turun esensial kita mintakan, sudah daftar belum? Belum. Daftarkan dulu varietas asalnya, baru bisa dilindungi varietasnya atas izin yang punya tentunya. Kalau lembaganya sama, saya kira tidak masalah bikin varietas turun esensial. Kalau lembaganya berbeda, maka perlu ada kejelasan izin dari yang punya varietas. Ya. Ini regulasi dari pendaftaran varietas. Kita ada Peraturan Menteri Pertanian nomor 01 garis miring SR titik 120 garis miring 2 garis miring 2006 tentang syarat penamaan dan tata cara pendaftaran varietas tanaman. Ya, dari sini ada hal-hal yang berupa definisi, ada hal-hal yang berupa cara teknik untuk melakukan pendaftaran. Nah, ini salah satu yang atau beberapa hal yang berhubungan dengan definisi. Mari kita lihat. Di situ disebutkan varietas lokal. Apa itu varietas lokal? Dalam peraturan menteri ini ada bahwa varietas lokal itu adalah varietas yang telah ada dan dibudidayakan secara turun-temurun oleh petani serta menjadi milik masyarakat dan dikuasai oleh negara. Turun-temurun. Kadang kita perlu juga rentang waktu yang disebut dengan turun-temurun itu berapa lama. Nah, di peraturan lain disebutkan yang turun-temurun itu adalah 5 tahun untuk tanaman semusim. 5 tahun ditanam terus-menerus ya oleh petani dan tidak ada perubahan, maka itu adalah milik masyarakat. Ya, milik lokal dan dikuasai oleh negara sehingga pemerintah itu punya kewajiban untuk mendaftarkan varietas lokal tersebut. Itu varietas lokal. Jadi kalau kita menemukan sesuatu di daerah tertentu yang memang sudah ditanam petani tertentu, itu adalah varietas lokal. Ya. Kalau ada sentuhan pemuliaannya, maka itu adalah varietas hasil pemuliaan jadinya. Nah, kalau tidak ada, hanya ngambil saja, mendeskripsikan, mengkarakterisasi, itu varietas lokal. Tapi kalau ada sentuhan pemuliaan, misalnya nih, tadi oleh Ibu Siti Purwanti ketika ada festival durian, duriannya bagus-bagus dari semua petani. Kemudian dimakan, diambil bijinya. Bijinya dari mana itu diambil, ditanam semua biji-biji yang ada di lingkungan lembaga Bapak Ibu semua. Lalu kemudian dikarakterisasi hasil biji itu. Maka itu dapat diklaim sebagai varietas hasil pemuliaan. Karena sudah berbeda genetiknya dibandingkan dengan tetua-tetuanya. Tapi kalau kita hanya mendeskripsikan saja menggunakan yang sudah ada, lalu kemudian kita perbanyak secara vegetatif, itu varietas lokal namanya. Ya, tidak ada sentuhan kita. Gitu. Nah, tentang bagaimana silsilahnya, kalau yang tadi, silsilahnya adalah betinanya diketahui, karena kita bijinya dari betina, bapaknya tidak diketahui. Bisa seperti itu. Berarti bisa saja itu hasil selfing atau hasil crossing dari tanaman-tanaman lain. Akan lebih baik kalau ada informasi tanaman durian apa saja yang berada di lingkungan itu untuk menduga-duga kira-kira jantannya adalah siapa. Dan itu berarti varietasnya adalah varietas hasil pemuliaan. Dan itu dilakukan oleh, ada lembaga juga yang mengusulkan terakhir kita, saya lupa, tapi ada komunitas tanaman tahunan. Ya, beberapa hari lalu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah varietas asal.
Nah, ini varietas asal itu adalah varietas yang digunakan sebagai bahan dasar untuk pembuatan varietas turun esensial. Melalui tadi, varietas turun esensial itu melalui mutasi, melalui seleksi massa, rekayasa genetika meskipun mahal termasuk turun esensial. Genome editing meskipun mahal termasuk turun esensial. Variasi monoklonal turun esensial. Nah, varietas asal itu adalah varietas yang digunakan sebagai bahan dasar untuk membuat varietas turun esensial yang meliputi varietas yang mendapatkan PPT dan varietas yang tidak mendapatkan PPT tetapi telah diberi nama dan didaftar oleh pemerintah. Nah, ini kewajibannya. Ada 2 yang bisa dijadikan varietas turun esensial. Dia sudah diberi nama, daftarkan, atau telah mendapatkan hak PPT-nya. Bisa dijadikan turun esensial. Jadi kalau kita ambil dari lokal, lalu kita jadikan varietas turun esensial dengan cara mutasi, maka pada saat perlindungan varietas nanti akan ditanya ini varietas siapa, maka perlu didaftarkan dulu varietas asalnya itu di PPT, baru kita gunakan sebagai turunan esensial untuk perlindungan varietas. Tapi kalau untuk pelepasan varietas biasanya tidak terlalu karena dia bukan untuk melindungi tapi untuk izin peredaran. Ya. Nah, saya ulang lagi bahwa varietas turun esensial itu adalah varietas hasil perakitan dari varietas asal dengan menggunakan seleksi tertentu. Saya katakan tadi, sudah kali ketiga saya sampaikan, melalui mutasi, melalui seleksi massa, variasi monoklonal, genome editing, rekayasa genetika, ya, sedemikian rupa sehingga varietas tersebut mempertahankan ekspresi sifat-sifat esensial, sifat-sifat utama dari varietas asalnya, tetapi dapat dibedakan secara jelas dengan varietas asalnya dari sifat-sifat yang timbul dari tindakan penurunan itu sendiri. Jadi misalnya kita lakukan mutasi, sifat-sifat utamanya masih ada, produktivitas tinggi, rasa enak, tapi lalu berubah. Oh, ini ada perbedaan karena misalnya warnanya menjadi berbeda. Nah, itu varietas turun esensial. Kemudian deskripsi varietas. Ini penjelasan tertulis mengenai proses pemuliaan tanaman sehingga dihasilkan suatu varietas tanaman baru yang mencakup asal-usul atau istilah. Jadi deskripsi itu mulai dari asal-usulnya, kemudian ciri-ciri morfologi, dan sifat-sifat penting lainnya. Selengkap mungkin kita buat. Kalau perlu kita gunakan PPU, panduan pengujian PPU dari PPT, saya kira panduan pengujian. Nanti kita lihat PPU singkatan apa, saya lupa. Kemudian sebaran geografis, deskripsi varietas lokal adalah penjelasan tertulis mengenai suatu varietas tanaman yang mencakup sebaran geografis, ciri-ciri morfologi dan sifat-sifat penting lainnya. Jadi sebaran geografisnya seperti apa, ciri-ciri morfologinya saya kira sama tadi dengan deskripsi varietas di atas, dan sifat-sifat penting lainnya. Membedakannya hanyalah sebaran geografisnya. Di mana dapatnya, apakah levelnya adalah kecamatan, levelnya kabupaten, levelnya provinsi, atau levelnya nasional. Nah, sebaran geografis itu adalah daerah tempat pertama kali. Jadi kalau sudah yang kedua, yang ketiga, itu bukan lagi sebaran geografis, itu sudah sebaran lainnya, gitu ya. Ditemukan dan atau daerah penyebaran suatu varietas lokal dan masyarakat setempat, ya. Jadi pertama kali ditemukan atau daerah penyebaran. Jadi pertama kali ditemukan itu tadi untuk penyebaran baru itu minimal 5 tahun, ya. Dan masyarakat setempat merasa memiliki serta memberikan varietas lokal tersebut secara turun-temurun. Itu adalah sebaran geografis. Jadi bisa saja dia adalah ditemukan pertama kali atau sebetulnya itu bukan temukan pertama kali tapi sudah menyebar tempat-tempat lain dengan keunikan yang atau keunggulan yang berbeda dari ditemukan pertama kali. Nah, dalam peraturan tersebut ada istilah dengan syarat penamaan. Ya, apa saja yang menjadi syarat? Yang pertama adalah mencerminkan identitas varietas lokal itu. Kalau dia varietas lokal, kalau dia varietas hasil pemulihan, mencerminkan identitas varietas hasil pemulihan dan tidak menimbulkan kerancuan karakteristik, nilai atau identitas suatu varietas lokal. Tidak ada kerancuan. Ya, jadi misalnya kita sebut durian manis, begitu. Padahal agak asam-asam. Itu kan berarti kan bukan durian ya, mangga manis misalnya. Padahal agak rada asam sedikit, itu kerancuan karakteristik. Tidak bisa kita tidak sesuai dengan identitasnya, nggak bisa. Ya kalau manis sebutkan manis, kalau agak asam mungkin menggunakan nama lain begitu.
agar tidak melibatkan kerancuan. Tidak telah digunakan untuk nama varietas yang sudah ada untuk jenis tanaman yang sama. Jadi kalau namanya spesiesnya sama, sudah digunakan oleh spesies itu, cabai misalnya sudah digunakan untuk cabai, maka nama itu tidak bisa digunakan lagi. Kecuali kalau jenisnya berbeda, sehingga misalnya ada nama-nama yang sama, tapi dari jenis yang berbeda, dari spesies yang berbeda. Ya Shakira, atau yang lainnya saya tidak terlalu hafal karena banyaknya ada 4.000 lebih ya varietas itu. Saya pernah share bahwa oleh karena itu harus di-share di bagian database Kementan apakah varietas itu telah digunakan oleh spesies itu atau belum. Ya. Tidak boleh menggunakan nama orang terkenal kecuali telah mendapatkan persetujuan dari orang yang bersangkutan. Nah, gitu ya. Kadang-kadang kita ingin nama dia dipasang padahal orang itu nggak setuju, belum setuju. Itu juga tidak boleh. Tidak menggunakan nama alam. Kalau sebelum-sebelumnya ada nama alam, nama gunung, ya, nama burung gitu, perkutut ini dulu sebelumnya. Tapi penamaan sekarang tidak boleh lagi karena itu akan terbatas nantinya. Ya, tidak menggunakan lambang negara, ya, lambang negara. Misalnya varietas Garuda Pancasila gitu kan, nggak boleh. Ya, varietas apa gitu ya. Tidak menggunakan merek dagang untuk barang dan jasa yang dihasilkan dari bahan propagasi seperti benih atau bibit atau bahan yang dihasilkan dari varietas lain, jasa transportasi atau penyewaan tanaman. Jadi merek dagang atau barang atau jasa yang dihasilkan dari bahan propagasi seperti benih atau bibit. Ya misalnya kata-kata benih apa gitu ya. Tidak boleh menggunakan kata-kata benih. Nah, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat tersebut, maka penamaan varietas lokal harus juga memenuhi persyaratan tidak lebih dari 30 huruf. Ya. Tidak ditafsirkan sebagai pembesar nilai sesungguhnya dari varietas tersebut. Misalnya varietas durian terbaik, durian paling enak, durian paling wangi, itu nggak boleh. Itu klaim sepihak, itu berarti kan belum tentu kan seperti itu, nggak boleh. Memperbesar-besarkan keadaan itu nggak boleh. Tidak menggunakan kata-kata yang dilarang dalam penamaan seperti persilangan, hibrida itu nggak boleh. Hibrida A sama B nggak boleh. A silang B aja, AB gitu boleh. Tapi menyebutkan hibrida nggak boleh. Atau hal-hal lain ya seperti yang diperbaiki atau yang ditransformasi. Misalnya varietas durian montong yang ditransformasi gen ini nggak boleh, terlalu panjang itu. Varietas mangga Indramayu yang diperbaiki dengan cara mutasi, gitu kan nggak boleh. Ya, ada kata-kata itu terlalu panjang. Ya, tidak menggunakan tanda baca apapun, titik, koma, tanda strip tidak bisa. Jadi 2 kata bisa, tapi jangan menggunakan tanda strip. Tidak menggunakan nama jenis atau spesies. Jadi misalnya kalau capsicum anum namanya nggak boleh kalau itu sudah digunakan spesies, nama botani, ya, penggunaan kata itu nggak boleh. Gitu ya. Juga dalam penamaan ini dihindari nama-nama yang bersifat sensual, seksual, dan juga senjata tajam. Tidak boleh. Ya, itu juga tidak boleh. Nah, nama varietas itu, varietas lokal maupun hasil pemuliaan, dapat diajukan sebagai merek dagang varietas yang bersangkutan. Jadi bisa didaftarkan di merek. Bisa juga seperti itu. Ada beberapa perusahaan, setelah dia memberikan nama di Kementerian Pertanian, nama itu didaftarkan sebagai merek dagang juga. Nah, jadi kalau Ibu nanti mendapatkan varietas, kalau ingin dapat HKI, nah, kita daftarkan varietasnya, kita lindungi varietasnya, lalu mereknya juga kita daftarkan juga, ya, di Kementerian Hukum dan HAM. Jadi dapat HKI merek kita, gitu. HKI nama. Ya. Ini varietas lokal. Jadi bupati atau wali kota atau gubernur mengajukan pendaftaran varietas lokal secara tertulis kepada Pusat Pelindungan Varietas Tanaman dengan mengisi formulir model 1, di mana di situ harus ada kata genus, spesies, autor, nama umum, nama lokal, nama varietas yang diberikan, lokasi pendataan kalau dia varietas lokal, silsilah dia kalau misalnya varietas hasil pemulihan, sebaran geografis itu varietas lokal, ya, pendeskripsi varietas siapa, pendaftar ini nama siapa, gambar atau foto. Ya. Nah, deskripsi varietas antara lain bisa lebih lengkap daripada ini. Bentuk tanamannya seperti apa, selengkap mungkin lah kita punya sifat pertumbuhan tanaman, batang, ya, daun, bunga, buah, biji, sifat-sifat khusus. Itu kita lengkapi dengan foto dan juga kita lengkapi dengan informasi color chart RHS. Gitu. Ya, jadi berarti di lembaga Bapak Ibu perlu adanya RHS untuk melengkapi deskripsi dalam
kaitan dengan pendaftaran varietas. Sementara hasil pemulihan tidak terlalu berbeda, dia hanya menggunakan model 5, hanya berbeda di beberapa saja, misalnya nama pemulia dan kewarganegaraan. Ya. Kalau tadi hanya nama pendeskripsi saja, kalau ini adalah nama pemuliaannya karena ini hasil pemuliaan. Kemudian silsilah atau asal-usul, metode pemuliaannya, waktu dan tempat dilaksanakan kegiatan pemuliaan, dan pendeskripsi varietas, nama pemilik varietas, pendaftar, dan gambar atau foto. Nah, ini ada di formulir model 5. Nanti saya akan tunjukkan ya formulirnya. Ini adalah prosedur. Jadi varietas lokal oleh kepala daerah dan varietas hasil pemulihan oleh pemulia maupun lembaga, ya bisa perguruan tinggi, ya bisa pribadi. Ya, Bapak Ibu sekalian boleh pribadi mendaftarkan varietas itu. Ya. Tapi kalau kita di perguruan tinggi, dosen begitu, atau kita di lembaga penelitian, ya seharusnya lembaga kita akan diberi fasilitas oleh lembaga, tidak secara personal. Nah, jadi kita lengkapi deskripsinya, formulirnya, lalu kemudian surat menyuratnya, kemudian ada verifikasi dokumen seperti yang disampaikan oleh Bu Siti Purwanti tadi. Barangkali dari verifikasi dokumen itu ada hal-hal yang kurang lengkap, maka perlu diperbaiki. Dilihat apa komentar dari mereka, apa yang perlu dilengkapi. Nah, kalau misalnya ternyata udah lengkap dan kalau diperlukan verifikasi lapang, kadang-kadang orang PPT ingin verifikasi juga ya ke lapangan, ya kunjungan ke lapangan, ingin dicek seperti apa, sudah lengkap maka dapat tanda daftar. Ya, inilah tanda daftarnya. Nah, ini adalah webnya. Misalnya ini kami lakukan di varietas marigold. Ya. Nama webnya apa nanti saya sampaikan. Ini contohnya adalah permohonan pendaftaran varietas tahun 2022 ya. Dari webnya kita langsung menggunakan web ini ya. Kemudian langsung mendapat SK di web. Kalau ingin kita dapatkan fisiknya bisa by request. Nah, ini contoh tanda daftar varietas. Misalnya kecipir lurik. Ini namanya ya. Nama varietasnya adalah Melody IPB. Ya. Kewarganegaraan itu adalah Indonesia, tanggal penerimaan tanggal berapa, tanggal publikasi tanggal berapa, ya. Kemudian siapa pemulianya. Nah, ini ya. Pemulianya siapa saja, disebutkan semuanya. Dilengkapi dengan biasanya adalah berupa deskripsi, berupa ya deskripsi. Nah, jadi kaitannya dengan tadi, ini ada pedoman. Saya posting lagi, ada file, nanti saya akan berikan semua. Payroll, barangkali saya kalau ada WA group, ya, mata kuliah ini saya bisa di invite di sana, sehingga nanti bisa kita komunikasi kalau diperlukan begitu ya. Nanti komunikasi bisa kita lebih mudah. Nah, ini pedoman pengisian formulir pendaftaran varietas tanaman. Jadi mulai dari informasi umum ada nama genus, ini ada pengisian pada formulir pendaftaran misalnya Oryza sativa. Nama umum misalnya Matoa. Nama lokal misalnya Benalu gitu ya. Dalu-dalu gitu ya. Nama varietas. Nah, nama varietas itu kita harus minimal 3 nama. 3 nama. Nama pertama Jelita Lembayung. Nama kedua Cantik Lembayung. Nama ketiga Molek Lembayung. Maksimum 30 huruf ya tadi. Nah, jadi silakan kementerian untuk memilih. Kalau tidak ada permasalahan, maka pilihan pertama itu yang akan digunakan. Nah, tapi kalau Jelita Lembayung sudah digunakan oleh orang lain, maka dia akan ngambil ke Cantik Lembayung misalnya seperti itu. Ya. Lokasi pendataan. Nah, ini di mana tadi? Daerahnya harus lengkap, ya, kelurahan, kecamatan, kota. Kemudian berkembang dikenal sejak tahun berapa, kita harus tahu, misalnya 1980-an, oleh siapa, namanya siapa, generasi keberapa sekarang, nah, sebaran geografisnya pada level mana. Kalau tadi Bu Siti menyatakan cuma 1 tanaman, berarti sebaran geografisnya hanya level desa. 1 tanaman, gitu ya, misalnya seperti itu. Kemudian penyusun deskripsinya siapa, ini varietas lokal ya. Nanti ditunjuk oleh menteri atau wali kota atau bupati, bisa saja perguruan tinggi ya membantu. Kemudian pendaftarnya siapa, ya level bupati atau gubernur. Kemudian itu adalah varietas lokal. Sementara pemuliaan saya kira ini sama tadi sampai sini
juga sama. Ada nama, nomor aksesi, karena dia hasil pemuliaan. Jadi dari nama ini begitu ada penjelasan. Ya, metode yang dia dibuat untuk pemulia itu seperti apa. Nama varietasnya apa? Tadi sama, saya kira silsilah. Nah, ini silsilah ini perlu diuraikan. Apa silsilahnya? Yang menggambarkan tentang mulai dari tetua persilangan, kalau di hasil persilangan, pembentuk varietas yang akan didaftar. Metode pemuliaan seperti apa? Perakitan varietas seperti apa? Harus dibuat. Proses mulai dari proses perakitan varietas, persilangan buatan, tetuanya apa saja, seleksi seperti apa, dan seterusnya. Ada keterlacakan sampai menjadi varietas. Waktu, tempat dilaksanakan, kapan sampai kapan, di mana. Nama pemulainya siapa, warga Garan dan alamat. Saya juga pernah ada mahasiswa saya yang terlibat di sini, ya kita sebutkan nama dia misalnya dari Timur Leste, sebutkan dari Timur Leste. Tidak masalah. Kemudian penyusun deskripsi varietas bisa saja sama, bisa berbeda dengan nama pemulianya. Ya. Nama pemilik varietas, siapa yang mengusulkan, apakah lembaga kita atau juga pribadi, gitu ya. Informasi kepemilikan varietas, siapa pemiliknya, pendaftarnya siapa, kemudian informasi teknis. Nah ini, tanaman, misalnya tipe tumbuh, gitu ya, kebiasaan tumbuh, tipe lingkungan tumbuh, dan seterusnya. Batang, informasi bentuk batang, panjang batang, diameter batang, jumlah ruas buku, warna batang, dan lain-lain. Daun, ini informasinya ada panjang daun, panjang tangkai daun, lebar daun, rasio panjang lebar daun, gitu ya. Bunga, informasinya panjang tangkai bunga, ukuran bunga, dan lain sebagainya. Buah juga ada, ya, informasi apa dia buah, biji, informasi apa di biji, atau ada sifat-sifat khusus. Misalnya adalah kadar amilasanya berapa, kadar proteinnya berapa, kadar gulanya berapa, kadar minyak, ketahanan penyakit, ya, ketahanan terhadap siraman biotik, dan lain-lain. Itu adalah pedoman sebagai pelengkap dari apa namanya tadi yang saya sebagai pelengkap dari peraturan menteri. Kemudian ini adalah contoh. Nah, ini adalah contoh varietas hasil pemuliaan yang kami buat, ya. Ini misalnya nama genusnya apa, Capsicum annum L. Nama umumnya cabai rawit. Nama nomor aksesi IPB 285, IPB.285.291 strip 9, strip 2, strip 1, strip 1, strip 1. Ini menunjukkan bahwa hasil seleksi pedigree, karena stripnya panjang. Kita beri dua nama alternatif, dan kita sudah kebingungan beri nama, namanya Vera IPB dan Shera IPB. Kemudian seleksi pedigree dari persilangan antara IPB C285 dengan IPB C290 dengan nomor pedigree ini. Ada lampirannya. Kemudian metode pemuliaannya ada seleksi pedigree, waktu dan tempatnya ini 2015 sampai 2019, seleksi pedigree dilaksanakan di Desa Sinarsari. Nama pemuliaannya ini dan alamat, ya. Sampai 9 nama pemuliaannya, kemudian pendeskripsinya siapa. Tidak harus sama begitu, ya. Pemilik varietasnya Fakultas Pertanian, cara pengalihan pemilikan adalah diperoleh melalui kegiatan pemuliaan, pendaftar nama jabatan itu adalah dekan. Ya. Baru berikutnya adalah bagian informasi teknis. Ini tinggi tanamannya berapa begitu, ya. Bisa juga kita gunakan ini apa tadi? Ya, pengelompokan tanaman sehingga tinggi tanaman, kemudian daun gitu, kita bisa pisahkan seperti itu. Ya, nah kita menggunakan informasi karakter ini menggunakan selang sekian sampai sekian, lebar tajuk sekian sampai sekian, tinggi dikotomi sekian sampai sekian, warna batang hijau dengan RHS 143A misalnya, ya, warna daun bagian atas hijau dengan RHS 147A, gitu. Warna anter ungu keabu-abuan RHS N187A, warna kekuningan RHS 151B, putih yaitu tangkai putih gitu, ya. Ini lengkap semuanya, RHS-nya juga lengkap, ya, sampai kepada jumlah buah per tanaman, bobot buah per plot, bobot buah per tanaman, bobot 1000 biji, produktivitas, sifat-sifat khusus, misalnya bentuk pembukaan di bagian pangkal buah bersudut, bentuk melintang pangkal buah segi 4. Nah, ini ditangani oleh Dekan Fakultas Pertanian, tanggal dan tahun. Nah, kemudian ini foto yang deskripsikan tadi, ini adalah foto utamanya, kemudian dulu foto bunganya, ini adalah foto daunnya, kemudian ini adalah foto mahkota-mahkota yang berhubung dengan pewarna tadi. Warna kan ada ini grayish yellow green, ya, dengan 191A gitu.
kemudian ada warna buah mudanya, ada nomornya, warna buah matang sekali gitu ya. Ini intermediate dan seterusnya dan seterusnya. Ini adalah foto pelengkap dari informasi yang tadi. Kemudian ini adalah metode pemuliaannya. Jadi kita uraikan bagaimana cara mendapatkan itu. Apa dengan apa disilangkan, diuraikan ya. Kemudian dibuat bagan persilangannya seperti ini, begitu ya. Sehingga diperoleh seperti ini. Bisa saja tidak berupa bagan, ini adalah yang baru sebetulnya yang lebih terkini gitu ya. Tapi keterlacakan nomor-nomor tadi. Nah, diambil dari mana, diambil dari mana, diambil dari mana, diambil dari mana. Ya, itu keterlacakan itu saya kira penting. Metode pemulihannya. Ya. Nah, kemudian surat. Ada surat pengantar. Surat pengantarnya dari dekan. Bahwa surat pengantar itu adalah ini. Kemudian ada surat tugas. Siapa yang melakukan kegiatan pemuliaan. Nah, itu. Nanti ada namanya di sini. 3 dokumen itu yang penting. Kalau 3 dokumen sudah lengkap, kemudian kita upload di webnya, di web Kementerian PPT, Kementerian Pertanian, maka kita tinggal tunggu saja. Kalau sudah ditandatangani, biasanya diberitahu, kita bisa langsung download, baik itu sertifikat maupun juga lampirannya. Ya. Nah, kalau sudah seperti ini, maka nanti kita bisa peroleh. Misalnya, saya ambil contoh yang kekinian, itu nah ini sertifikatnya contohnya ya. Sertifikatnya. Jadi ada sertifikat tadi sudah saya jelaskan, tapi sekarang menggunakan barcode saja yang sudah ditandatangani berarti oleh kepala pusat, lalu kemudian diikuti lampiran. Nah ini lampirannya. Kalau tadi usulan lampirannya kita dalam bentuk tadi, nanti dibuat lagi oleh PPT dalam bentuk seperti ini. Di atas itu adalah daun misalnya. Nih. Di sini ada pendeskripsinya, kemudian tanaman, habitus tanaman, tinggi tanaman, dikotomus, begitu. Kemudian batang seperti apa, daun, kelompok daunnya seperti apa, kemudian bunga seperti apa, bunganya seperti apa, biji seperti apa, sifat khusus, gitu ya, seperti apa, buah seperti apa, ya. Nah, kebetulan ini tidak ada, belum ada lampiran dari foto-fotonya. Nah, ini ada foto-fotonya. Nih foto-fotonya, ya. Itu yang kita download dari webnya PPT. Ya, itu saya kira sangat simpel. Tidak perlu ada pengujian di beberapa lokasi, hanya pendeskripsikan saja. Yang penting dia sudah stabil, itu sudah berupa galur dan sudah fix. Maka apapun juga galur yang kita punya bisa kita daftarkan dengan nama kita, dengan nama institusi. Ya, ini saya kira sangat untuk KPI kita penting saya kira ya untuk pendaftaran itu. Nanti kita akan seleksi dari yang sudah terdaftar itu mana kira-kira yang promising untuk kita lepas varietasnya. Mana kira-kira untuk kita lindungi varietasnya. Ada keunikan, ada keunggulan gitu ya. Sehingga kita bisa bergerak ke hal-hal berikutnya tadi, pelepasan atau ada pertanyaan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Terkait masalah varietas, Prof. Tadi kan apakah dari hasil varietas yang sudah dilakukan oleh para pemulia, kemudian kita anggaplah misalnya tanamannya itu adalah tanaman cabai, kayak cabai rawit tadi. Tiba-tiba setelah itu ditanam oleh para petani kita, ditanam secara turun-temurun, dari hasil buahnya tadi diambil bijinya, ditanam lagi, secara turun-temurun dilakukan seperti itu. Nah, apakah setelah lama-kelamaan ada perubahan baik dari segi
fisiknya, morfologi atau fisiologinya di lahan setelah dilakukan secara turun-temurun itu, apakah bisa kembali lagi dia ke varietas lokal, Prof? Baik, terima kasih Pak Fahrul. Ya, bagus saya kira pertanyaannya. Misalnya varietas sudah terdaftar, cabai khususnya ya. Kalau kacang-kacangan atau padi mungkin agak tidak terlalu ini. Cabai itu dia penyerbukan silangnya mudah sekali. 40% peluang terjadi penyerbukan silang. Sehingga kalau petani menggunakan varietas kita, di sebelahnya ada cabai orang lain, kita yakini pasti sudah tidak akan murni lagi pada generasi berikutnya. Pasti sudah ada persilangan. Nah, kalau itu secara terus-menerus terjadi di petani, lalu dia menjadi fix, menjadi itu bisa menjadi varietas lokal karena sudah berbeda dengan yang kita punya. Gitu, ya. Nah, jadi oleh karena itu PPTVP melakukan perlindungan terhadap varietas kita dengan deskripsi seperti ini. Jadi kalau masih sesuai dengan deskripsi yang kita punya, tidak bisa dikatakan varietas lokal, itu masih varietas kita. Khususnya adalah tanaman-tanaman yang penyerbukan silangnya kecil. Misalnya kacang-kacangan. Ketika sudah dilepas, sudah di ini, kemudian berkembang di masyarakat, ya itu kacang-kacangan itu susah sekali bersilang dengan yang lain. Jadi hampir bisa diyakini bahwa kacang yang di petani itu tidak akan berubah. Ya, kecuali kalau sudah puluhan tahun terjadi mutasi secara alami bisa berubah. Hampir bisa dipastikan karena dia penyerbukannya sangat susah terjadi. Gitu. Tapi kalau cabai, tomat itu bisa, jagung juga bisa. Sehingga kalau nanti ada hal-hal yang sudah berbeda sama sekali di petani dan lebih unggul daripada yang kita punya, maka itu nanti bisa menjadi varietas lokal. Varietas lokal artinya mereka satu kelompok tani melakukan terus-menerus. Tapi kalau misalnya kelompok tani itu melakukan kegiatan pemuliaan, itu bukan varietas lokal ya Bapak Ibu. Petani melakukan pemuliaan, melakukan seleksi, persilangan, dapat, itu miliknya kelompok tani. Haknya kelompok tani yang mengajukan, bukan haknya pemerintah daerah. Agak beda itu. Ya. Nah, kalau petani secara tidak sengaja nanam secara terus-menerus tanpa ada sentuhan pemuliaan, itu memang varietas lokal jadinya. Tapi kalau ada petani di Indramayu melakukan persilangan, dapat sesuatu, itu hak petani untuk merilisnya. Kelompok tani itu punya hak. Tidak ada haknya pemerintah daerah. Itu berarti varietas hasil pemuliaan oleh kelompok tani. Nah, itu banyak sekarang beberapa di Indramayu, khususnya adalah di anggota perbenihan yang dipimpin oleh Prof. Dwi Andreas itu ya. Saya kira demikian ya Pak Fahrul. Ada lagi yang lain? Ya Prof, terima kasih Prof. Izin Prof. Silakan Bu Siti Purwanti. Iya, baik, ini terkait dengan varietas lokal Prof. Jadi yang kita daftarkan, yang pernah kita lakukan SDG lokal, salah satunya adalah cabai, kemudian padi beras merah, Prof. Jadi padi beras merah yang kita karakterisasi kemarin itu adalah awalnya memang berasal dari wilayah lain, Prof, ya. Wilayah lain, kemudian sudah ditanam di suatu tempat di desa, salah satu desa di wilayah Bangka Tengah, dan sudah turun-temurun seperti itu, Prof. Nah, untuk masalah sebaran, apakah bisa dikatakan misalkan diambilnya dari kabupaten lain, tapi sudah adaptasi di kita, itu bisa dikatakan bahwa itu varietas lokal Bangka Tengah, Prof? Betul. Sama kasusnya dengan cabai juga. Jadi cabai yang sudah kita tanam oleh petani itu sudah puluhan tahun. Itu asalnya katanya menurut sejarah pendahulunya, karena itu sudah puluhan tahun, Prof. Jadi cabai itu asal usulnya katanya dari Bogor, di bawahnya bibitnya itu bijinya. Kemudian sudah turun-temurun, sudah puluhan tahun gitu, Prof. Sudah lebih dari 10 tahun ditanam oleh petani kita di Bangka Tengah seperti itu. Nah, kemudian si petani ini pada saat pemilihan untuk nanam berikutnya, mereka itu memilih dari hasil buahnya yang memang good looking, kemudian yang nampak bagus dari segi figurnya gitu kan. Kemudian mereka yang dijadikan bibit kembali, itu masih terjadi masih ada mutasi tadi nggak, Prof, yang itu? Oke. Ya, terima kasih. Baik, makasih Bu Siti Purwanti. Bagus ya saya kira pertanyaannya. Nah, jadi
varietas lokal tadi kan perlu menjelaskan geografisnya. Tadi lokasi geografis itu adalah yang pertama kali dijumpaikan di situ atau daerah sebaran, tadi kan begitu definisinya. Nah, wilayah sebaran bisa saja dengan bantuan tetua-tetua yang ada di situ disampaikan orang-orang yang di situ bahwa ini sudah dari generasi kesekian, nenek saya namanya ini, membawanya dari ini. Sekarang menyebar seperti ini dengan sebaran sekian. Itu boleh, Bu Siti. Sebagai pelengkap sebaran geografis. Tidak harus asal-muasal dari lokasi itu. Tapi sudah beradaptasi dengan baik minimal 5 tahun di lokasi itu. Tadi catatannya itu. Dan sudah ada perbedaan juga dengan asalnya. Begitu. Kita bisa tunjukkan bahwa ada perbedaan dengan asalnya, sehingga itu kita sebut dengan varietas lokal yang di daerah yang baru ini. Nah, memang petani itu menanam secara terus-menerus itu bukan hanya menanam saja. Kita tahu bahwa ada kearifan lokal dari petani untuk memilih yang bagus untuk ditanam pada generasi berikutnya. Maka dia berubah biasanya. Misalnya nih, dari hamparan, padi misalnya. Ternyata mungkin akibat dari mutasi secara alami atau segregasi bebas, kita nggak tahu juga ada peluang 1-2 tanaman, yang warna merahnya menjadi lebih baik. Malah ini menjadi lebih bagus. Warna merah menjadi lebih berbeda. Produktivitasnya bagus. Nah, itu dipisahkan, diambil, itu bisa menjadi varietas baru. Ya, menjadi varietas baru. Varietas baru turun esensial jadinya karena hasil seleksi massa. Nah, karena turun esensial maka varietas asalnya harus didaftar. Kalau tidak berarti kita sebutkan bahwa itu adalah varietas lokal. Kalau misalnya petani ingin klaim bahwa dia adalah kelompok taninya yang punya karena kami melakukan sesuatu kegiatan pemulihan tanaman, maka varietas asalnya harus didaftar dulu oleh kementerian, varietas lokalnya, kemudian varietas yang sudah kekinian tadi itu miliknya kelompok tani untuk mendaftarkan. Ya, contoh kasus adalah hiung, cabai hiung di Kalimantan Selatan ya, namanya hiung, itu sangat pedas, katanya klaim cabai terpedas fruitesen ya di Indonesia. Nah, cabai hiung itu diambil dari dataran tinggi, tidak terlalu jauh sebetulnya. Artinya maksud saya di generasi orang tuanya. Jadi orang tuanya yang membawa cabai itu ke hiung, kemudian ditanam kok bagus, kemudian disebarkan ke petani-petani. Bagus, sebarannya lumayan luas di Kabupaten Hiung ya, atau Kecamatan Hiung, gitu. Dan itu ternyata berbeda dengan sebelumnya dan sudah bisa didaftar, bisa dilepas, bahkan mendapatkan sertifikat indikasi geografis kalian, gitu. Saya juga yang datang ke sana untuk menguji substantif indikasi geografis. Tadi saya kira selain daripada 3 regulasi tadi, pendaftaran varietas, perlindungan varietas, pelepasan varietas, ada juga yang istilahnya dengan indikasi geografis. Tapi indikasi geografis tidak Kementerian Pertanian, tapi ke Kementerian Hukum dan HAM. Nah, jadi contoh kasus hiung tadi dapat pendaftaran varietas, dapat pelepasan varietas, dapat indikasi geografis. Karena dia varietas lokal nggak dapat perlindungan ya, Bapak Ibu. Varietas lokal tidak bisa dilindungi. Varietas lokal hanya bisa didaftar dan dilepas. Undang-undang menyatakan demikian. Nah, dan dapat indikasi geografis karena menurut klaim mereka, kalau cabai hiung ditanam di tempat lain, kepedasannya berkurang. Karena di sana ternyata suhunya sangat tinggi, kemudian dekat dengan air, dan di sekelilingnya itu adalah air, mereka bikin galangan, pantulan air itu menambah suhunya tinggi, sehingga cekaman yang demikian menyebabkan cabainya pedas sekali. Kalau ditanam tempat lain tidak demikian, maka mereka mendapatkan indikasi geografis. Ya, demikian saya kira Bu. Ada lagi yang lain? Menarik saya kira. Mohon hal-hal yang kira-kira dijumpai di instansi Bapak Ibu, hal-hal yang dibaca itu dieksplor saja, kita diskusi gitu ya, agar makin banyak muatan-muatan yang dapat kita informasikan. Barangkali di slide saya ada yang terlupa untuk menguraikan, ada yang belum saya detilkan. Itu saya kira bagus kalau Bapak Ibu mengeksplor dengan contoh-contoh ya di kondisi real di tempatnya masing-masing, lalu ada permasalahan apa dan bagaimana penyelesaiannya. Ya, saya kira itu ya, biasanya kalau kuliah online itu tidak lebih dari 1,5 jam ya, tidak 1,4 ya, kasihan nanti makin lama pulsanya makin banyak. Baik, cukup ya barangkali Pak Fahrul tadi boleh saya di-invite kalau ada WA grupnya sehingga nanti kita bisa komunikasi ini. Nanti saya akan juga forward materi-materi yang saya sampaikan tadi sebagai
bahan barangkali kalau nanti digunakan di kemudian hari ya di kesempatan lain. Juga nanti saya akan share juga link rekaman YouTube-nya sehingga bisa dilihat lagi kalau diperlukan suatu saat. Biasanya juga banyak sekali teman-teman lain yang juga mengikuti kuliah saya tapi tidak dapat gelar gitu. Boleh, saya kira menurut saya sih nggak masalah juga gitu ya. Jadi makin walaupun materinya sama, kadang-kadang dengan audiens yang berbeda, eksplorasinya kan berbeda. Pertanyaannya jadi berbeda. Jadi tetap saja ada hal yang berbeda walaupun topiknya misalnya tahun depan kita topik pendaftaran varietas lagi, tapi orangnya sudah berbeda lagi nanti concern pendalamannya begitu misalnya. Tetap aja ada yang berbeda. Baik, terima kasih ya Bapak Ibu sekalian, sehat selalu, saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Terima kasih, Prof. Sama-sama Bu, sehat selalu ya. Saya akan end meeting. Amin.